Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Sobat KUKM? Saya Tika Sulistia kembali hadir di Sinobar Sinau Bareng. Dan kali ini nggak usah lama-lama karena yang akan kita obrolin hari ini panjang sekali ya. Ini adalah sebuah proses UMKM untuk menjadi besar. Kita akan belajar dari ahlinya hari ini. Nah, saya udah kedatangan ada Bu Nur Hidayati atau Bu Hida. Nanti saya kenalin ya. Ini adalah owner dari Hidi Konveksi. Dari Probolinggo loh tamu saya hari ini. Kemudian ada Pak Khoirul Arifin selaku Kepala Bidang UKM Dinas Koperasi dan UKM Kota Probolinggo. Wah, musim hujan ini tadi saya udah deg-degan ya. Ini hujan deras nggak berhenti-berhenti nih, nyampe nggak tamu kita hari ini. Dan tema kita hari ini cukup luar biasa karena yang mau belajar atau kebetulan hari ini lagi membangun bisnis konveksi bisa belajar dari ahlinya hari ini gimana. Kita akan sharing soal peluang usaha konveksi dari UMKM menjadi usaha menengah atau saya udah bisa bilang hari ini beliau udah jadi pengusaha ya di Probolinggo. Baik, saya langsung kenalin aja Sobat KUKM. Di samping saya ada Bu Nur Hidayati atau Bu Hida, owner dari Hidi Konveksi. Selamat siang Bu Hida. Selamat siang Mbak. Alhamdulillah. Iya. Nah, di sebelah Bu Hida ini ada yang paling cakep ya hari ini ya. Ini ada Pak Khoirul Arifin, Kepala Bidang UKM Dinas Koperasi dan UKM Kota Probolinggo. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak, Ya. sama sobat KUKM semua, selamat siang. Alhamdulillah, luar biasa. Semangat ya Pak, santai aja kita ngobrol ya. Iya, baik. Bayangin ini di depan lagi ada audiens ini UMKM Jawa Timur lagi nonton kita hari ini. Oke, baik. Kita akan ngobrolin soal usahanya Bu Hida. Iya. Wah, luar biasa sih. Ini tadi kita udah ngobrol sampai jadi yang seperti Sobat KUKM lihat ada di depan saya. Nanti saya bongkar, saya spill bahasa live shoppingnya. Atau mau live shopping sekalian hari ini, nanti bisa di check out di mana. Nah, hari ini ada produknya di sini, nanti saya spill ya. Ada yang ditaksir, boleh nanti bisa tulis di kolom komentar di bawah untuk kita bisa lanjutkan ke Bu Hida. Oke, baik. Nah, ini Hidi Konveksi ya. Hidi Konveksi dari Probolinggo. Saya boleh tanya dulu ini, Sobat KUKM di rumah juga mungkin ada yang sudah kenal loh iku Bu Hida gitu ya. Ada yang sudah kenal, ada yang mungkin belum kenal sama Hidi Konveksi. Boleh Bu diceritain sejarahnya dulu bagaimana ceritanya sampai Bu Hida, oke, aku akan fokus di bisnis yang satu ini. Baik, terima kasih waktunya Mbak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua sobat KUKM. Ya. Saya nama lengkapnya Nur Hidayati, nama panggilan kerennya itu Ibu Hida. Dan kebetulan saya domisili di Kota Probolinggo, Ya. tepatnya di Perumahan Pondok Indah, Jalan Arjuna 4 nomor 4 Kota Probolinggo, masuk daerah Kelurahan Triwung Lor. Gitu. Sejarah awal mulanya saya bisa terjun ke dunia konveksi, Ya. ini memang sama sekali nggak ada latar belakang, basic, skill dan talent untuk di bidang ini Mbak. Oke. Jadi semua itu awalnya keterpaksaan. Baik. Sehingga menjadi peluang usaha. Jadi dari hal yang tidak pernah saya sangka-sangka akhirnya bisa menjadi sumber mata pencaharian dan sudah bertahan hingga memasuki tahun ke-9. Baik. Gitu. Jadi awalnya saya hanya mencoba mengisi waktu luang karena anak-anak sudah besar, sudah pada kuliah. Saya di rumah tidak ada kegiatan lagi, cuman hanya menjadi ibu rumah tangga. Ya. Nah, kemudian karena di rumah itu kebetulan saya mendapatkan warisan dari ibu dan ibu masih hidup. Ya. Itu sebuah mesin jahit kuno. Mesin jahit kuno tidak pernah saya sentuh. Nah, ketika ada tuntutan saya harus membuat baju yang waktu itu ada acara pernikahan. Dan itu harus mendadak. Akhirnya saya coba untuk membongkar baju lama saya untuk saya jadikan patrun, kemudian saya potong dengan beli kain seadanya yang ada di toko. Saya coba-coba menjahit karena awalnya saya kan tidak berani menggunakan bahan yang kainnya
kain biasa. Ya. Saya beraninya menggunakan bahan yang bahannya itu lentur seperti bahan kaos karena kalau resiko saya salah potong atau salah jahit itu masih bisa dipakai. Jadi itu awalnya sehingga kemudian saya coba dengan membongkar baju yang saya miliki yang paling saya sukai, saya jadikan mal, saya jadikan patrun, kemudian saya jahit dengan mesin jahit seadanya. Kok ternyata alhamdulillah mesin tersebut masih bisa digunakan untuk menjahit kaos gitu loh Mbak. Padahal untuk menjahit bahan kaos kan tidak semua mesin bisa. Betul. Biasanya loncat-loncat seperti itu. Nah ternyata kok hasilnya bagus dan ya lumayan lah bagi saya untuk skala pemula bisa menjadikan baju yang paling tidak pantas untuk digunakan. Nah dari situ akhirnya timbul ide. Bagaimana kalau saya bukan memproduksi awalnya, membuat baju sendiri daripada beli terus. Betul. Akhirnya saya mencoba untuk membuat baju model yang lain. Tapi ya itu, karena saya tidak ada skill, tidak ada bakat awal, jadi bongkar pasang dari baju-baju lama saya. Itu. Kemudian kok waktu itu bertepatan dengan mau bulan puasa. Jadi saya menciptakan, istilahnya bukan menciptakan lah, membuat suatu mukena yang dahulunya biasanya bahan katun biasa, itu saya gunakan bahan yang jersey Mbak. Dulu kan belum ada mukena jersey. Karena andalan saya itu ya yang bahan yang lentur-lentur itu supaya bisa mudah diaplikasikan dalam bentuk-bentuk baju atau produk-produk yang lain. Nah ternyata saya buat mukena itu bagus. Saya pakailah di sholat tarawih di sana. Banyak tetangga, lu Bu Ida mukenanya kok bagus gitu. Kok bahannya beda dengan yang biasanya. Dari situ tetangga saya tertarik. Kebetulan beliau adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi. Namanya Bu Endah. Bu Ida coba buatkan saya beberapa lusin mukena. Itu nanti akan saya berikan menjadi THR untuk staf saya. Nah disitulah saya mencari info beli kainnya di mana yang untuk jumlah besar, dapatnya di Kapasan Surabaya. Seperti itu. Tahun berapa Bu Ida waktu itu memulainya fokus? Memulainya pada bulan April tahun 2015. Oh masih apa loh bulannya ya, karena sejarah banget ya. Tanggal gitu. 19 April 2015. Karena saya yang mengalami jadi saya hafal betul jalannya dan peristiwanya apa saja yang saya lalui saya tahu betul. Betul. Setelah itu akhirnya fokus nih mulai mencoba menjadi konveksi karena udah nerima pesanan kan. Benar. Terus akhirnya menambah mesin ya? Nggak mungkin nambah mesin, nambah karyawan. Betul. Tapi waktu itu yang jadi kelinci percobaan saya adalah keluarga. Dipakai keluarga dulu. Jadi tetangga sudah. Kemudian kalau untuk kakak-kakak kebetulan saya anak ragil ya. Jadi kakak-kakak saya coba Mbak sampean beli baju, beli kain maksudnya. Beli kain kemudian nanti saya yang jahit. Gitu. Baik. Saya coba ya. Pertama ya memang agak ada beberapa hal yang miss gitu ya. Tapi dengan saya coba terus akhirnya bisa lah. Kemudian nambah karyawan, nambah mesin. Alhamdulillah berkembang sampai sekarang. Baik. Nah awal mula dapat pesanan Bu, akhirnya bisa membeli mesin dan lain sebagainya. Modal berapa sih boleh tahu nggak? Kalau modalnya waktu itu modal sendiri dibiayai oleh suami. Jadi dengan berbekal mesin yang kuno, yang warisan dari ibu, ditambah 2 unit mesin, 1 mesin besar, mesin single besar, kemudian satunya adalah mesin obras benang pat. Waktu itu sekitar menghabiskan dana kurang lebih sekitar 7 sampai 10 jutaan termasuk beli benang dan kainnya. Itu. Baik. Nah, ini keluarga juga support. Awalnya dulu 2015 sudah ada karyawan berapa? Boleh tahu nggak? 1. Sekarang? Sekarang alhamdulillah sudah kurang lebih 8 orang. Wah, luar biasa udah jadi perusahaan. 8 orang. Jadi yang tetap itu ada di rumah itu 3. Kemudian yang ada di luar tuh banyak Mbak sebetulnya. Kalau yang sering saya panggil itu kurang lebih 5 orang. Cuman kalau sudah pekerjaan terlalu banyak, jadi yang pernah jadi ex karyawan saya pun saya panggil untuk dikerjakan di rumahnya mereka masing-masing. Karena masih skala rumahan, rumahnya kecil, jadi kalau dikerjakan semua di tempat saya, tempatnya kurang cukup Mbak. Masih harus ada pelebaran. Gitu. Termasuk ada berarti pemberdayaan ini ya.
sumber daya manusia ya di sekitar lingkungan membuka ya, peluang usaha membuka peluang usaha lain iya. di rumah. Wah, luar biasa. Oke, dulu tahun 2015 kalau kita ngomongin konsep marketing, pemasaran itu kan jadi nomor 1 ya sekarang di semua lini bisnis gitu ya kalau kita ngomongnya bisnis. Nah, pemasaran atau marketingnya 2015 kan belum begitu digital ya, sudah mulai tapi belum semua orang mengenal digital, hanya medsos saja dulu, marketplace belum gitu ya. Marketplace mungkin ada ya, tapi dalam bentuk aplikasinya masih website waktu itu ya, belum semudah sekarang di mobile ada. Nah, bagaimana waktu itu konsep pemasarannya Bu, marketingnya? Tadi tetangga sudah, keluarga sudah, tapi kan nggak mungkin hanya internal saja, harus keluar dan lain sebagainya. Untuk bisa dikenal di luar Probolinggo waktu itu konsep pemasarannya atau marketingnya bagaimana Bu Ida? Iya, jadi karena awalnya saya belum sama sekali mengenal pemerintahan dengan dinas. Nah, waktu itu ada pelanggan yang memesan jaket ke tempat saya, namanya Bapak Marli. Nah, beliaulah ini yang berjasa sekali kepada saya dengan memperkenalkan dengan seluruh dinas yang ada, termasuk dari dinas DKUP. Dari situlah awalnya saya kenal semuanya, baik hingga ke tingkat wali kota semua sudah memesan produk di saya. Awalnya dari dinas DKUP ini. Wah, gitu, luar biasa. Ya. Pesan dari pesan terus akhirnya dapat banyak hal ya Bu, dari nanti kita banyak akan link, banyak kenalan, kemudian banyak peluang dan dibukakan semua jalan untuk bisa mencapai ke arah sana penjualan baik secara online maupun offline. Iya, gitu. karena betul, karena tidak hanya semangat aja, tidak hanya modal saja, tidak hanya tim saja yang dibutuhkan, tapi juga jaringan networking itu penting juga hari ini ya, sobat KUKM. Oke, baik. Nah, tadi udah disebutin sama Bu Hida gitu ya, bahwa akhirnya dibukalah itu akses pintu untuk bisa berkenalan dengan banyak pihak, terutama dalam hal ini sudah hadir bersama saya ada Pak Khairul Arifin, Kepala Bidang UKM Dinas Koperasi dan UKM Kota Probolinggo, yang juga punya jasa banyak nih untuk mengembangkan produknya Bu Hida di konveksi. Pak Khairul? Yes, ya. Siap. Baik, Pak, boleh Pak diceritakan nih UKM yang ada, saya bahas UKM dulu ya, yang ada di Kota Probolinggo hari ini seperti apa? Apa kabar UKM teman-teman di sana? Ya, Mbak, selamat siang sobat UKM semua. Jumlah UMKM Kota Probolinggo sekarang ini sekitar 20.000 sekian. Kalau dikalkulasi dengan jumlah penduduk hampir 10% sekian gitu kan. Sementara tenaga kami kan terbatas sehingga kami harus mencari cara bagaimana membina mereka gitu kan. Dan salah satu UKM binaan kita itu adalah Bu Hida Konveksi ini. Jadi kami dari DKUP tahu sejarahnya Bu Hida mulai dari titik nol, istilahnya dari bayi merangkak jalan sampai sesukses sekarang. Kita tahu perkembangannya dan banyak kita fasilitasi untuk pengembangan usaha bagi UMKM Kota Probolinggo. Iya, wah betul. Nah, ini yang kita bahas Bu Hida dulu ya. Dalam hal ini Bu Hida yang di kolaborasi apa dan apa yang sudah disupport dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Probolinggo untuk Hidi Konveksi, Pak Khairil? Sesuai dengan peran kami dari dinas itu, kita sebagai fasilitator dan katalisator. Kata fasilitator, kita memfasilitasi Bu gitu kan, bagaimana pemasarannya dia, kalau sudah dapat pasar bagaimana dia untuk penguat permodalan, kalau sudah dapat modal bagaimana mengembangkan usaha menjadi lebih dan lebih lagi gitu kan. Kita fasilitator sama katalisator, kita pendampingan secara terus menerus. Termasuk tadi sama Bu Ida disampaikan Pak Marli ya. Pak Marli itu adalah staf dari Dinas Koperasi UMKM. Jadi kita sering turun ke lapangan, melakukan pendampingan gitu kan, sering melihat apa permasalahan dari UMKM tersebut. Nanti para pendamping itu melaporkan ke kami, baru kami follow up dari itu gitu kan, sehingga pendampingan kita menjawab permasalahan dari UKM tersebut, Bu. Oke, baik. Nah, melihat Hidi Konveksi, Pak, tadi tahu betul nih sejarahnya bagaimana, istilahnya dari bayi gitu ya, udah didampingin sama Dinas Koperasi dan UKM Kota Probolinggo. Boleh Pak diceritain dulunya Hida waktu Hidi Konveksi
ketemu dengan teman-teman di Dinas Koperasi dan UKM, ini seperti apa, kemudian pendampingan seperti apa yang sudah diberikan dan fasilitas apa aja Pak yang sudah diberikan ke Bu Hida? Ya, dulu ketemu sama Bu Hida itu yang pasti enggak sesubur sekarang. Iya betul. Betul ya. Enggak sesubur sekarang dulu gitu kan. Masih Jadi kecil sekali. kita dapat laporan dari Pak Marle bahwa ini ada UKM yang potensial, yang semangatnya tinggi, semangat juang tinggi. Akhirnya kita melakukan kunjungan, kita melakukan pembinaan. Pertama kita lihat, oh ternyata Bu Hida ini di samping ada kemauan, bakat untuk menjahit itu ada. Kan ada kemauan besar tapi nggak punya bakat, percuma gitu kan kemauan ada, bakat ada, sehingga kita tambah Bu Hida, kita kasih pelatihan gitu kan, kita dampingi pelatihan, terus kita bantu peralatan, bantu fasilitas usaha gitu kan. Setelah itu dia berkembang, kita perluas jaringannya gitu kan. Berikan order juga Mbak dari dinas. Buatan seragamnya, pengerjaan seragam yang untuk satu kantor itu pun saya yang handle itu. Terus habis itu kita luas pemasarannya Ibu. Kita ada galeri di Granada, produk dia kita masukkan ke sana, kita masukkan ke secara online dan yang lainnya sampai sesubur sekarang. Sukses. Pak, kalau subur begini sukses kan artinya usahanya ya, luar biasa. Ini juga tidak lepas dari teman-teman yang ada di bidang UKM Dinas Koperasi dan UKM Kota Probolinggo. Terima kasih sekali lagi ya yang hari ini belum berkesempatan untuk hadir di sini. Nanti kawan-kawan kita bisa podcastnya dari sana aja kali ya. Siap, kami tunggu ya. Baik, oke. Nah, kendala, saya boleh kembali ke Bu Hida bentar. Kendala apa aja Bu yang dijumpai terkait dengan pemasaran walaupun sudah didampingin oleh Dinas Koperasi dan UKM di Kota Probolinggo, tapi masihkah ada kendala yang dihadapi waktu itu Bu? Karena kan namanya juga usaha naik turun gitu ya, semuanya sudah tersedia, dikasih fasilitasi alat juga, kemudian didampingi juga, tapi pasti ada aja gitu ya yang kurang atau miss dalam prosesnya. Oh gitu ya. Jadi kalau kendala dari SDM saya rasa sudah cukup, karena saya juga menggandeng beberapa karyawan yang sudah pernah bekerja di garment. Gitu. Jadi karyawan tersebut sudah bekerja bertahun-tahun dan memiliki skill. Jadi skillnya itu wajib kalau di tempat saya harus bisa membuat baju mulai dari bahan pecah, mulai bahan yang terpotong-potong hingga menjadi satu baju. Itu kewajiban yang harus dipenuhi mereka saat bergabung di usaha saya. Gitu. Nah, kalau dari segi SDM sudah teratasi, kemudian kalau segi peralatan itu juga sudah disupport baik dari Dinas DKUP, kemudian dari bank permodalan itu juga saya juga menjadi nasabah kur dari Bank BRI juga. Dan alhamdulillah itu bisa mengembangkan usaha saya hingga saat ini. Kalau kendala itu mungkin ya namanya usaha kan up and down. Jadi kalau yang kemarin COVID itu saya juga sempat terdampak COVID itu. Jadi terdampaknya tapi tidak terlalu besar Mbak, karena kebetulan kalau di Probolinggo ini kan banyak konveksi besar. Waktu COVID itu justru banyak perusahaan besar yang tutup. Karena mereka itu hanya bisa terima order di atas ribuan. Nah, saya ambil peluang di sana karena saya kan untuk yang menengah ke bawah. Jadi peluangnya saya ambil di sana, tapi tidak sebesar atau serame waktu kondisi normal. Jadi kendalanya yang di sana. Kemudian ya mungkin ini sedikit tenaga untuk bidang IT karena mulai dari desain, kemudian cutting, kemudian quality control itu semua saya yang menghandle, harus di bawah pengawasan saya. Jadi kadang IT kalau dari untuk admin, karena admin saya tuh kebetulan udah diterima kuliah di Jember, jadi untuk saat ini agak tersendat untuk penghandelan medsosnya, tapi tetap saya usahakan saya sendiri gitu. Wah, ini itu aja kendalanya. Sekalian kali ya, ini open mimin loh yang ada di Probolinggo. Karena miminnya lagi kosong, boleh loh hubungi Bu Ida, iya kan? Sekalian hubungi Bu Ida, siapa tahu ada yang bisa bantu Bu Ida untuk pengembangan produknya dari sisi digital ya. Pak Khairul, saya kembali ke Pak Khairul. Ini tadi sudah ada fasilitasi. Nah, untuk dalam hal konveksi Pak,
adakah support dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Probolinggo untuk dalam bentuk legalitas dan lain sebagainya? Kalau konveksi apa saja sih Pak yang dibutuhkan? Kalau legalitas itu yang pertama itu harus ada NIB-nya ya, gitu. Nomor induk berusaha itu syarat minimal ya. Syarat atau minimal dengan NIB kan berarti legalitas bahwa diakui bahwa dia itu sudah pelaku usaha gitu kan. Namun di Kota Probolinggo kan pelaku usaha banyak kan, banyak mengaku-ngaku gitu kan. Bikin ini aku pelaku usaha. Lah kami dari Kota Probolinggo itu ada satu inovasi namanya kartu EUMKM. Boleh Pak kasih lihat Pak di Jadi depan. kartu EUMKM ini adalah kartu identitas dari pelaku usaha Kota Probolinggo. Di kartu ini sudah memuat nama, alamat, jenis usaha, terus permasalahan yang dihadapi, terus omset yang diraih gitu kan. Jadi ini adalah kartu identitas. Pada saat ini itu dari 20.000 sekian yang terdaftar dari kartu EUMKM ini baru 7.000 sekian. Yang artinya apa gitu kan? Bahwa perhatian pemerintah kepada pelaku UMKM ini yang memiliki identitas yang lengkap gitu kan. Identitas yang lengkap dengan permasalahan yang ada dan bisa dilihat dari kartu ini. Kartu ini juga banyak fasilitas Bu gitu kan. Sebagai kartu diskon, biasanya Ibu mau ngirim keluar kota, dengan kartu ini kita kerjasama dengan JNE dapat diskon 10%. Dengan kantor pos gitu kan. Untuk diskon pembelian bahan baku kita dapat diskon 10%. Kerjasama dengan beberapa ini kita bisa melihat ternyata Nur Hidayati ini permasalahan utama adalah kurangnya ini misalnya keanekaragaman model produk desain, gitu kan. Akhirnya kita lakukan pelatihan cara membuat jaket, rompi atau apa dengan motif-motif yang terkini. Wah ini yang disebutkan tadi sama Bu Ida, kartu sakti gitu ya, ada program kartu saktinya ini, kartu hijau ini dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Probolinggo ya. Ini inovasi yang luar biasa Bapak, terima kasih matur nuwun untuk inovasinya, luar biasa sekali. Nah di sana ada barcode saya lihat, jadi setiap orang bisa scan untuk tahu ya ini datanya seperti apa, profil usaha dan juga profil dari pemilik semuanya ada di sana untuk termasuk untuk monitoring teman-teman dinas sendiri ya, Koperasi dan UKM bagaimana sekarang. Jadi masing-masing UMKM bisa akses ya Pak untuk mengisi form yang ada di dalam, kendala dan kebutuhannya hari ini apa, sehingga jadi satu sistem untuk bisa ditarik di Dinas Koperasi dan UKM untuk segera dilakukan pendampingan. Jadi nggak lama-lama. Nah yang belum tadi masih terdata 7.000 orang gitu ya, 7.000 UMKM. Nah yang belum ini berarti memang belum mendaftar atau tidak lolos kurasi Pak? Yang belum ini banyak kendala karena terkait dengan usia juga itu gitu kan. Kan ada UMKM usianya 50 ke atas, itu kan kesulitan, sehingga kita ada pendampingan door to door gitu kan, door to door ke rumahnya. Namun pendampingan secara door to door ini kan memiliki keterbatasan mengingat personil kita gitu kan 20.000 sementara jumlah hari 365 hari. Ya 10 tahun kita keliling-keliling terus gitu kan gitu. Sehingga kita bisa pendaftaran ini bisa melalui secara online. Betul gitu kan. Sekarang udah lebih mudah ya, bisa daftar lebih online saja, nanti akan dilihat atau dikurasi dulu ya sama Dinas Koperasi dan UKM Kota Probolinggo. Oke baik, ini free, tidak berbayar sama sekali, semua bisa mendaftar ya? Semua bisa mendaftar, free bisa mendaftar. Ber-KTP Kota Probolinggo tentu saja. Karena ada juga ini Mbak, satu kalau untuk mau pinjam ke bank harus disertai dengan ini kalau memang pelaku usaha. Betul, ini memudahkan karena semua profilnya sudah ada di dalam. Jadi kalau yang lainnya masih manual ya, bahwa company profile atau bisnis lainnya masih ada di sini, semua ditulis gitu ya. Ini sudah Bapak pengen tahu, coba di scan aja betul. Pak gitu ya. Udah lebih gampang semuanya, tinggal bawa satu kartu dan satu akses saja. Wah luar biasa loh, ini saya baru tahu Kota Probolinggo terobosannya luar biasa sekali lagi. Nah tadi terkait dengan desain yang Bu Ida bilang masih dikerjakan semuanya sendiri, termasuk bikin katalog ini ya? Iya.
betul. Semuanya dikerjakan sendiri. Iya. Tapi sebelumnya ada disupport oleh Dinas Koperasi dan UKM untuk pendampingan digital dan lain sebagainya. Oh iya, pasti, Iya. pasti. Jadi kalau untuk pendampingan digitalisasi itu termasuk untuk bagaimana bermedia sosial yang baik, baik. itu ada dari Dinas DKUP, Iya. kemudian ada dari Kemenparekraf juga. Iya. Kemenparekraf ini pembinaannya mulai dari kota dan kabupaten hingga ke Jakarta, dan kebetulan alhamdulillah saya lolos dari seleksi itu, mulai dari 1.200 peserta disaring hingga jadi 600, disaring lagi menjadi 150, disaring lagi hingga menjadi 9 orang se-Jawa Timur. Wow. Jadi untuk kurang nasional lebih ya? iya skala nasional, kurang lebih 2-3 bulan lagi kami sekolah di Jakarta. Wow, keren. Jadi yang keren dari Bu Ida itu tadi juga sudah disebutkan sama Pak Khairul, beliau ini semangatnya luar biasa. Jadi bukan sebagai UMKM yang owner, yang pemilik atau bos, tapi beliau juga bisa belajar dari jahitnya, sehingga pendampingan semuanya dimonitoring sama si ownernya gitu ya, tahu betul jalannya bagaimana produksi, dari proses produksi, pemasaran, semuanya beliau bisa dan belajar, walaupun nantinya mungkin akan dipegang atau ditransfer ke orang lain, tapi owner tuh harus bisa dulu hari ini betul. Gitu ya, belajar. Mindsetnya UMKM hari ini harus dirubah ya Sobat KUKM. Jadi digital ya, sekali lagi seperti ini udah bagus sekali, ini contoh katalog ya. Nanti Sobat KUKM kalau pingin belajar bisa komen di bawah, atau nanti saya akan sampaikan nomor telepon, nomor HP Hidi Konveksi, dan akun sosial medianya juga nanti boleh ya teman-teman Dinas Koperasi dan UKM, boleh disampaikan juga nomor WA yang bisa dihubungi Bapak. Siapa tahu teman-teman Kota Probolinggo ada juga yang alah gampang ya tiba enak nggone dinas ya, yang selama ini belum pernah main dan sowan ke sana karena takut mungkin ya. Karena orang kan kalau awam Pak ya, betul. Masuk ke gedung dinas aja kita takut, padahal teman-teman di dinas ini adalah welcome sekali. Wah iya, kan tugas kita mau melayani masyarakat. Jadi masyarakat itu di sini pasti dapat semua yang dibutuhkan gitu, terutama UMKM. Jadi jangan takut karena kalian akan disupport penuh, tinggal nanti akan diarahkan kebutuhannya sesuai bidang di dalam dinas ya masing-masing, karena bidangnya banyak yang nangani. UKM nanti ketemu sama Pak Khairul Arifin, nanti mungkin ada akses permodalan ketemu dengan siapa lagi gitu, macam-macam untuk support UMKM Jawa Timur. Oke, baik. Selain program Kartu Sakti Pak, boleh Pak sharing ke teman-teman kota kabupaten Jawa Timur yang lainnya, apa saja inovasi atau program lainnya yang ada di Dinas Koperasi dan UKM Probolinggo? Ya, Sobat KUKM, kita dari Kota Probolinggo itu punya program Sodako Ilmu. Jadi Sodako Ilmu ini adalah salah satunya Bu Hida ini adalah pelaku usaha yang sukses itu memberikan ilmunya secara cuma-cuma ke masyarakat gitu kan. Secara cuma-cuma ke masyarakat gitu kan. Jadi masyarakat ini dilatih sama Bu Hida gitu kan, sehingga bisa menjahit, sehingga bikin pola, sehingga ini setelah jadi diharapkan timbul kemitraan. Jadi pelaku usaha tersebut itu bisa bermitra dengan Bu Hida. Jadi pas Bu Hida banyak orderan atau apa, tinggal kamu comot gitu kan. Peran pemerintah apa di situ? Pemerintah nanti memberikan fasilitasi peralatan ke para peserta pelatihan yang dilakukan Bu Hida tersebut. Jadi timbul kemitraan gitu kan dari Sodako Ilmu. Dan Bu Hida ini sama dinas ini tidak dibayar sepeser pun. Jadi sodakoh dia, memberikan sodakoh ke masyarakat gitu kan. Sehingga dia kan tadi ada 8, terus belum lagi yang lain-lain jika ada orderan banyak ya Bu Hida ya. Betul. Nah ini yang namanya sinergi sama kolaborasi hari ini ya. Kalau pengen bisnisnya lestari, kalau ingin bisnisnya sustain harus begini. Kalau ilmunya udah tinggi harus di-sharing, itu tadi loh bahasanya Sodako Ilmu. Jadi supaya sustain ya, berkelanjutan, tidak mandek di sana aja. Jadi kalau egois nanti waduh bisnisnya akan stuck mandek di sana-sana aja. Kalau kita kolaborasi, berjejaring, sinergi, akan ada aja akses yang dibukakan gitu ya Pak ya, fasilitasi ada. Betul ya Bu ya. Memberi kebaikan pasti kita akan kembali lagi kebaikannya ke kita kan gitu. Baik. Nah, ini tadi saya sempat ngobrol sebelum on air ya. Ada yang namanya paguyupan loh di Bu Hida ya. Di lingkungan, boleh paguyupannya seperti apa, namanya apa, dan siapa saja yang boleh gabung Bu di paguyupan ini?
Untuk paguyuban yang kebetulan saya diberi amanah untuk menjadi kepala suku di sana. Baik. Ya, itu namanya paguyuban Udeng Mapan. Singkatannya adalah UMKM Kademangan Maju dan Terdepan. Seperti namanya Mbak, Maju dan Terdepan. Alhamdulillah dalam usia yang 1,5 tahun ini kami paguyuban ini selalu berinovasi untuk membuat hal-hal baru. Dari anggota kami yang bisa saya rangkul sementara ini adalah yang harus punya produksi, harus produksi sendiri, bukan reseller. Itu kurang lebih 150 orang. Nah, dari 150 orang yang sudah saya bina di bawah naungan Dinas DKUP juga, itu kemudian kami membentuk beberapa pos, beberapa cabang. Jadi ada Hanania F&B, ada Hanania Craft, ada Hanania Batik Bordir, ada Hanania Furniture. Nah, jadi seperti itu. Nah, sementara ini yang sudah berjalan bagus, di mana Hanania F&B ini adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik itu offline maupun online. Relasinya jadi setiap satu anggota yang tergabung dalam Hanania F&B wajib minimal memberikan 5 nomor customer potensialnya. Nah, customer potensialnya ini kalau dari anggota 50 saja sudah 250 customer potensial yang hampir setiap hari itu pasti melihat produk-produk kita. Nah, dari situ jadi memanfaatkan relasi yang di sekitarnya. Kalau kami bisa menguasai pasar di sekitar, insya Allah untuk pasar selanjutnya kan lebih mudah membuka akses di sana. Termasuk itu berlaku juga bagi Hanania Furniture, Craft dan konveksi dan batik itu. Saya buka cabangnya di sana. Alhamdulillah udah berjalan. Baik. Nah, ini yang ada di depan saya selain ada katalognya kecil banget loh. Jadi ini clear sekali produknya apa saja ya jenis kain yang digunakan. Kemudian ini juga ada ini katalog katalog untuk bahan utama saya. Karena saya berfokus pada produk yang mengandung unsur stretch kaos saya bekerja sama dengan Knito Bandung. Ini perusahaan besar, perusahaan lokal, perusahaan kaos lokal, kualitas internasional. Karena produk kami kalau sudah disejajarkan dengan produk-produk brand dari luar negeri seperti merek Giordano dan lain-lain itu bahannya sama persis. Tapi terjangkau untuk masyarakat Indonesia. Kalau harga-harga yang brand luar kan pasti masih di atas 300-an karena menang di merek, Mbak. Kalau ini saya berusaha untuk menggali dan meningkatkan merek saya yang sudah terdaftar dalam sertifikat Kemenkumham sudah muncul di sana dengan menggunakan produk lokal. Merek Knito ini ada di Bandung. Lokal produk. Nah, ini adalah salah satu inovasi kolaborasi yang dilakukan oleh Hidi Konveksi dengan beberapa perusahaan besar selaku penyedia bahan bakunya, karena penyedia bahan baku belum diproduksi sendiri. Mungkin suatu saat bisa ya, Bu ya. Sudah dilakukan. Sebenarnya sudah dilakukan oleh para anggota paguyubannya sendiri seperti yang dipakai Bu Hida ini loh. Boleh Bu dipamerin ini apa? Outernya ya. Outernya ini batik. Boleh? Ini dari mana Ibu? Ini dari anggota paguyuban. Jadi ini adalah batik IS. Jadi ini adalah anggota UMKM Udeng Mapan juga. Jadi kolaborasinya mereka yang menghasilkan batiknya, kemudian saya yang menjahit untuk bajunya. Jadi bisa berupa jaket, outer, kemudian dress-dress dan yang lainnya. Kalau untuk IS batik ini kebetulan dia tidak pernah memproduksi lebih dari 3. Jadi semuanya limited edition. Gitu. Tapi ada produk batik yang lain dari anggota saya. Ada batik Manggur, kemudian ada batik Kopian, kemudian ada Friday ya Pak, batik Day Art itu. Jadi ada 4 pembatik di wilayah saya, di bawah naungan saya. Jadi bahan-bahan kain yang digunakan, kita mulai spill produknya ini, bahan-bahan kain yang digunakan oleh Hidi Konveksi ini ada kaos ya. Bahan basicnya kaos ya Bu ya. Kaos, kemudian katun premium ya. Kaos yang dari katun premium. Nah, tadi udah disebutkan ada kolaborasi dengan pabrik kain kaos terbesar di Indonesia, Knito ini.
sebagai penghasil kain kaos kualitas premium harga terjangkau. Kualitas premium, kualitasnya internasional gitu ya, harganya harga lokal karena ini produk lokal. Ayo dukung produk lokal terutama Hidi Konveksi dari Probolinggo, Sobat KUKM. Habis ini saya mau sharing juga akun medsosnya dan juga teman-teman dari dinas. Ini kita mau spill dulu. Boleh. Yang ini adalah polo shirt ya. Polo shirt, iya. Polo shirt dengan bahan namanya halus banget loh ini. Pique Super Katun Premium 24S. Wow. Nah, ini sebagai owner dari konveksi, awalnya sudah tahu jenis kain atau belajar juga Bu seiring proses waktunya, karena jenis kainnya banyak ya Pak Khairul. Jadi belajar juga ya Bu ya. Belajar, dan saya harus terjun langsung ke toko-toko Mbak. Ya pernah sih 1-2 kali tertipu, jadi nyoba buka dari Google kan juga banyak yang spam ya. Jadi nyoba beli, sudah transfer, ternyata barangnya tidak ada, ternyata fiktif pabriknya. Nah seperti itu. Dan alhamdulillah saya begitu bertemu dengan Kenito ini, alhamdulillah cocok dan bermitra hingga sekarang. Sudah berjalan kurang lebih 6-7 tahunan bermitranya. Oke, baik. Gitu. Untuk bordirnya ini Bu dari Hidi sendiri ya? Iya, bordirnya saya kerjasama dengan UKM Mbak. Jadi hampir semuanya kolaborasi dengan UKM. Jadi ini UKM juga. Dari Timbul Jaya Bordir. Nah, jadi saya bermitra di sana. Timbul Jaya Bordir ini kalau dia membutuhkan baju, butuh kaos, butuh training dari saya. Jadi dari mereka, dari pesannya ke saya, mereka yang bordir. Baik. Gitu. Nah, ini ada polo shirt Sobat KUKM, kemudian ini ada training ini yang untuk BLK. Jadi saya mensuplai kebutuhan seragam peserta pelatihan BLK Kota Probolinggo, baik yang menggunakan dana APBN maupun APBD. Wah, luar biasa. Ini kaosnya halus banget. Kaos betul. Ini tadi adem banget. Nah, seperti ini. Jadi sampai hari ini semua bahan material ini dari Kenito ya? Iya, betul. Iya, termasuk ini bahannya namanya dari pemerintah Kota Probolinggo. Baby Terry Katun. Nah, Baby Terry Katun. Wah, ini kalau orang-orang fashion harus tahu nih ya, beginian ya, bisa belajarnya lama. Bisa belajar dari Bu Hida deh yang beginian, karena beliau punya semua contoh bahannya di rumah. Ini jaket yang dari tadi saya naksir banget nih. Oh, ini fast. Jadi ini biasanya customernya adalah yang deket-deket gunung atau orang biker itu ya. Nah, kalau karena sekarang, kan kebetulan saya dekat dengan Gunung Bromo Mbak. Betul. Nah, jadi banyak ada sekali di pusat oleh-oleh di Kota Probolinggo. Jadi bagi turis yang mau ke sana bisa mampir ke toko oleh-oleh, ada di Dekranasda juga. Itu beli dulu jaketnya di saya di Dekranasda, kemudian dibawa ke Bromo. Dekranasda di Probolinggo jalan apa Pak? Jalan KH Mansur. Lebih tepatnya di depannya stasiun area alun-alun Kota Probolinggo. Nah, semua produk UMKM terutama Kota Probolinggo ada di sana semua. Udah nggak usah cari ke yang lainnya, dibelinya di sana dan pasti harganya lebih murah dari toko lainnya karena ini milik pemerintah provinsi atau Kota Probolinggo. Nah, ini face-nya nggak usah yang di gunung Bu, anak-anak sekarang ini yang gigs itu udah pakai ini buat jalan-jalan kalau di Surabaya ya. Ini kalau di konveksi sudah masuk Surabaya, sudah kemana saja pemasaran? Kalau Surabaya itu ini kebanyakan personal. Jadi kemarin saya juga buat seragamnya untuk caleg dari Arif Fatoni. Kemudian kalau caleg-caleg yang lain di Kota Probolinggo juga sudah banyak. Surabaya seperti itu, by order. Nah, by order. Nah, ini area pemasaran saya dapat informasi sudah di Madura, Jember, Papua. Iya, Papua. Halmahera, Banjarmasin, Batam. Tinggal keluarnya ini ya, sebentar lagi disupport sama Dinas Koperasi dan UKM Kota Probolinggo, ekspor ya Pak. Difasilitasi provinsi juga. Provinsi juga, betul, luar biasa. Emang UMKM di Jawa Timur ini luar biasa ya, cepat sekali larinya ya ibu-ibu ini. Oke, baik. Nah, penghargaannya udah banyak. Apa saja Bu Ida, boleh? Kalau penghargaan secara spesifik belum, karena saya selalu di balik layar Mbak. Kebanyakan saya selalu di balik layar, termasuk menggelar event-event pagelaran fashion show, event-event acara kegiatan UKM yang lain. Saya di balik layarnya karena saya
lebih cenderung ke jadi IO-nya. Okay. Jadi event organizer-nya. Jadi seperti kemarin setahun yang lalu kami menggelar Fashion Show Akbar dan audiensi dengan wali kota. Yeah. Itu termasuk dari peresmian launchingnya Udeng Mapan menjadi paguyuban besar yang skala kecamatan tapi bisa menjangkau seluruh kota Probolinggo. Luar biasa. Iya. Yeah. Nah ini prestasinya pernah lolos seleksi hingga 10 besar tingkat pusat Jakarta dari Kemenparekraf yang saya ceritakan tadi iya, itu. Betul. Ya itulah. Iya. Luar biasa sekali. Nah ini tidak lepas juga dari support total yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan UKM ya Kota Probolinggo. Terima kasih sekali lagi. Nah ini kalau mau order Bu, hari ini tuh orang kan nggak mau ribet ya. Wah Probolinggo jauh. Bisa nggak sih order online? Dan kemana kalau mau order online? Baik, kalau order biasanya untuk kenal dengan relasi itu biasanya by phone dulu. Mereka tinggal kirim model yang diinginkan, kemudian kami dealkan mengenai harga, bahan, spesifik dari perlengkapan yang ada di produk tersebut. Sudah oke, kemudian transfer DP 50%. Setelah itu pengerjaan sebelum barang diambil pelunasan kirim sudah. Seperti itu. Baik. Ya. Ada kalau simple ya. Kalau perorangan Bu, bukan perusahaan, ingin pesan ada minimum order nggak sih? Tidak ada. Jadi saya melayani satuan dan ribuan. Oke, baik. Dan bisa datang ke tempat untuk mengukur dan juga belajar. Ini terbuka banget Bu Hida, selama Bu Hidanya ada ya di tempat ya, karena mobile juga sekarang udah dibawa Dinas Koperasi dan UKM Kota Probolinggo kemana-mana. Sedekah ilmu tadi loh, itu pasti kemana-mana Bu Hida dibawanya ya Pak ya. Oke, Pak Khairul, ini terakhir kita apa yang mau disampaikan dan apa yang belum disampaikan ini tadi di perbincangan kita dari Dinas UKM dan Koperasi dan UKM Kota Probolinggo. Inovasi lain atau ada hal yang mau disampaikan untuk UMKM terutama di Kota Probolinggo dan juga Jawa Timur umumnya? Ya, khususnya UMKM Kota Probolinggo dan pada umumnya UMKM Jawa Timur. Jangan patah semangat gitu kan. Harus berinovasi terus. Gagal biasa gitu kan. Gagal sekali, 2 kali biasa gitu kan. Gagal yang ketiga kali, yang keempat kali itu ada pintu kesuksesan gitu kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jangan pernah takut atau kagok untuk bermitra, kolaborasi, minta pendampingan sama dinas. Karena tugas dari dinas itu adalah mendampingi, melayani dan mengembangkan usaha dari pelaku UMKM di Jawa Timur, khususnya Kota Probolinggo. Iya, betul. Luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk Dinas Koperasi dan UKM Kota Probolinggo dan Provinsi Jawa Timur. Juga Bu Hida, ini apa yang akan mau disampaikan atau ada masukan apa untuk UMKM terutama yang produknya produk konveksi yang baru memulai usahanya, Bu? Baik. Jadi jadikan masa lalu menjadi spion untuk melangkah di masa sekarang dan masa depan. Jangan takut dengan masa lalu, tapi hadapilah masa sekarang dengan kesiapan mental, kemudian mau belajar dan mau berusaha, karena pasti Allah akan membukakan jalan bagi kita bila kita berniat baik, bersungguh-sungguh dan mau belajar. Gitu aja. Oke, baik. Nah ini kalau mau sosial medianya Bu, di sosmed apa saja boleh di-share dan nomor WA yang boleh dihubungi kalau ingin belajar ke Hidi Konveksi. Baik, untuk nomor WA saya dan itu 24 jam bisa dihubungi. Baik. 081 2170 16547. Kemudian kalau Instagram saya Hida Arema. Kemudian kalau Hida Facebook, Arema. Kalau Facebook Hida Arema juga. Kemudian kalau TikTok Hida Nur Hidayati. Kalau untuk di website mungkin tinggal klik Hidi Konveksi langsung muncul. hidikonveksi.com ya. Iya, betul. Hidi double D. Iya, betul ya. Iya, Hidi double D, iya. Konveksi.com. Oke, saya mau ulangi nomor WA boleh dicatat nanti dibantu sama Mas Dani untuk kasih di deskripsi, ada di 081
217016547. Betul ya Bu Hida? Betul. Kemudian Instagram dan Facebook ini ada di Hida Arema. Kemudian TikTok ada di Hida Nur Hidayati. Boleh nanti dicek ya, hari ini semua orang TikTokan ya, melek mata, bangun tidur semua TikTokan ya. Betul. Kemudian di website untuk lihat katalog dan lain sebagainya lebih lengkap ada di Hidi double D ya, Hidi double D pakai Y konveksi.com gitu ya. Untuk Pak Khairul boleh di-share apa ada akun sosial media yang bisa dicek atau ingin DM atau tanya atau nanti berkunjung di sana, alamat dan juga nomor yang bisa dihubungin, sosmed juga Pak dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Probolinggo. Ya, alamat Dinas Koperasi UKM Kota Probolinggo ini ada di Jalan Mastrip 155 Kota Probolinggo gitu kan. Di media sosial kita juga ada namanya DKUP Kota Probolinggo di Facebook maupun di Instagram. Jadi sobat KUKM seluruh Jawa Timur gitu kan, mau bertanya atau apa silahkan kunjungi media sosial DKUP Kota Probolinggo. Itu memuat semua ragam kegiatan dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dari Kota Probolinggo. Oke, baik. Nah, itu tadi dicatat ya sobat KUKM, nanti akan dibantu juga tulis di deskripsi atau di bawah ini. Terus tadi saya mau ngenalin ini selain konveksi dan juga produk craft tadi udah disebutkan di Paguyuban Udeng Mapan itu ada berbagai macam produk yang syaratnya satu ya, tidak boleh reseller, harus produksi sendiri semuanya anggota UMKM-nya. Ini ada bawa produk, boleh Mas Danis dibantu. Ini ada produk makanannya, kemudian ini yang seger banget tadi, ini ada iced tea. Saya boleh ya, ini iced tea dan ini rasanya pandan. Udah langka ya sekarang rasa pandan, bahkan beli aja mungkin yang mahal ada. Tapi ini udah dikemas seperti ini, anak-anak muda pasti suka juga. Kemasannya ini gelasnya juga udah besar. Ini UMKM-nya hari ini nggak hadir ya hari ini ya, nggak diajak. Mungkin kali kita bisa ya ketemu sama teman-teman. Langsung ke Probolinggo aja. Wah, boleh. gas langsung ke sana, nanti kita podcast dari sana. Oke, baiklah. Ini dari mana UMKM namanya apa Bu Ida? Ini martabak menul Saraswati. Namanya ini adalah Ainur Rohma. Dia anggota UMKM saya. Dia juga ada coklat Choco. Iya. Kemana kameranya? Yang saya buka sini. Oke, boleh di zoom dilihatin. Ini martabak menul ya? Iya. Mentul apa menul? Martabak menul. Martabak menul karena bentuknya udah kelihatan ya, menul sekali dan menul ini dan berisi. Betul, isinya padat banget. Ini adalah martabak telur ya Bu ya. Iya, rasa daging sapi. Nah, inovasinya adalah menurut saya saya disuruh mencoba. Nanti saya coba ya. Tadi udah dilihatin, dicoba ya PT-nya. Di-review. Iya, di-review. Oke, nanti saya coba sedikit. Ini inovasinya yang buat saya luar biasa karena biasanya kalau di Surabaya ya atau di kota lain lah itu masih martabaknya yang diirisin. Ya, iya. Nah, ini udah dipegang satu jadi enggak rebutan ya. Udah satu ini aja kenyang sama minumnya es teh ini, es teh tadi ya. Dari UMKM yang sama ini? Sama, betul iya. Luar biasa. Probolinggo ini masakannya juga enak-enak ya, kalau teman-teman iya. Tuh masakannya wani bumbu ya. Dan ini monitoringnya juga terus menerus, jadi sama dinas ya, sama teman-teman dinas ya. Kalau misalkan ada rasa agak keasinan atau agak hambar pasti saya sampaikan. Gitu ya. Ini ya Ibu jadi, ketuanya sering di-endorse juga. Di-endorse oleh anggota. Ibu ketuanya selalu melakukan koreksi gitu ya, evaluasi supaya produknya juga benar-benar berkualitas. Betul, gitu ya. Iya, dari Kota Probolinggo. Iya. Oke, baik. Sebelum terakhir saya pamit, saya boleh main sedikit rapid question? Pertanyaan cepat, nggak boleh mikir, khusus untuk Bu Hida ya. Pamit. Boleh ya, 3 pertanyaan, nggak boleh lama mikirnya. Oke, kita mulai. 5 tahun lagi ingin jadi apa Hidi Konveksi? Punya pabrik garment yang besar. Oke, bisnis Mamin atau konveksi? Konveksi. Ngajar dengan gaji 100 juta atau meneruskan bisnis konveksi ini? Meneruskan bisnis ini. Oke, luar biasa. Tika Sulistya pamit, Pak Khairul matur nuwun Bapak. Oke, Bu Hida matur nuwun. Tika pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Sudah.